Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah dia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Shalom semuanya. Coba ingat, kapan terakhir kali kamu ngerasa capek? Padahal kamu enggak ngapa-ngapain seharian. Jelas bukan capek badan, tapi badan ini malas untuk digerakkan. Ini capek yang beda. Capek yang bikin kamu buka HP, scroll 5 menit, terus taruh lagi. Enggak nemu apa-apa. Capek yang bikin kamu cuman liatin kerjaan yang belum dikerjakan. Padahal cuma butuh gerak dikit. Tapi rasanya berat banget. Orang bilang mungkin lagi bosen. Tapi kamu tahu, pikiranmu lah yang lagi kerja lembur. Namanya kecapean mikir. Dan yang lebih aneh, ini sering terjadi tanpa kamu sadari. Pikiran yang berat itu bisa mengendap di alam bawah sadarmu. Diam-diam menjadi bos yang ngatur mood dan keputusanmu tanpa kamu tahu penyebabnya. Maka hari ini, saya mau kasih kamu 3 kata ajaib. Cuma 3, bukan teori motivasi. Sebab ternyata Alkitab udah kasih 3 kata yang bisa reset pikiranmu sampai ke akarnya. Bahkan untuk yang enggak kamu sadari sekalipun. 3 kata ini, kalau kamu ucapin dengan benar, bisa jadi tombol reset buat pikiranmu yang udah penuh, yang udah lelah muter di lingkaran yang sama. Karena masalahmu mungkin bukan karena 100% keadaanmu. Masalahmu terasa berat. Mungkin karena cara pikiranmu udah terlalu keruh dan wajib direset memakai kuasa Tuhan. Tapi sebelumnya, kita bongkar bareng dulu. Sebenarnya, seberapa bahaya membiarkan pikiran kita berlama-lama dalam keadaan gelap dan lelah. Coba cek. Ini beberapa tanda pikiranmu perlu direset. Kamu gampang capek, padahal aktivitasmu itu-itu aja. Kamu gampang khawatir tentang hal yang bahkan belum terjadi. Kamu susah bersyukur, walau ada banyak hal baik di depan mata. Dan pelan-pelan, keputusanmu mulai salah. Kalau satu saja dari itu semua kerasa familiar, dengerin ini baik-baik. Efesus 4 ayat 18. Ada orang yang pikirannya gelap karena kebodohan dan kedegilan hati. Ayat ini bilang ada orang yang punya pikiran gelap, tapi bukan gelap karena bodoh secara akal atau kecerdasan. Tapi gelap karena pikiran itu udah lama enggak diisi ulang oleh sumber yang benar, alias terang. Pikiranmu itu kayak otot yang paling sering kamu pakai, tapi paling jarang kamu istirahatin. Kamu suruh dia mikirin cara bayar tagihan, cara jawab omongan orang, cara benerin masalah yang bahkan bukan salahmu. Semua itu kamu perintahin otak buat mikirin, buat kerjain sendirian, pakai tenaga sendiri. Dan pikiran yang terus-terusan kerja pakai kekuatan sendiri, lama-lama jadi tumpul. Kayak pisau yang dipakai motong batu tiap hari tanpa pernah diasah. Awalnya masih bisa motong, tapi lama-lama hasilnya enggak rapi lagi. Keputusanmu akhirnya jadi asal, responmu jadi reaktif. Kamu marah ke orang yang salah, capek ke hal yang sebenarnya soal kecil. Kamu mulai kehilangan arah, stres. Waktu terasa berjalan cepat, tahu-tahu udah ganti tahun. Perasaan baru kemarin umur 30, sekarang udah mau 40. Ini sebagai contoh aja. Jadi itu bukan karena kamu lemah secara modal buat hidup, tapi itu gejala
karena pikiranmu udah lama jauh dari sumber yang seharusnya ngisi ulang daya otakmu. Pembaharuan pikiran. Jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Roma 12 ayat 2. Tuhan enggak nyuruh kamu kerja lebih keras, apalagi mikir lebih keras. Tuhan mau lakuin sesuatu yang lebih dalam dari itu. Dia mau factory reset pikiranmu. Ibarat HP. Kamu tahu kan kalau HP-mu udah lemot, penuh, sering lag. Kadang solusinya bukan hapus 1 atau 2 aplikasi. Solusinya reset ke pengaturan pabrik. Balik ke settingan awal yang bersih, yang ringan, yang bisa jalan lagi dengan benar. Pikiranmu butuh itu. Dan proses reset ini ternyata enggak ribet. Enggak butuh retret 7 hari buat pelepasan. Atau ritual rumit yang melibatkan orang lain. Prosesnya lewat 3 ucapan sederhana yang ternyata disukai Tuhan. Terima kasih mengubah fokus dari masalah ke anugerah. Kata pertama, terima kasih. Pikiranmu capek karena secara natural otak punya kebiasaan nyari apa yang kurang. Bahkan itu sudah jadi pola dunia. Dunia sekarang ini ngajarin kamu buat selalu lihat apa yang belum kamu punya. Apa yang orang lain punya tapi kamu enggak. Apa yang masih salah dalam hidupmu. Coba bayangin kamu pegang HP yang isinya cuma notifikasi yang datang terus-terusan. Ibarat masalah yang datang terus-terusan. Baterainya cepat habis kan? Nah, itu yang terjadi di pikiranmu kalau isinya cuma keluhan. Tapi, begitu kamu ucapin, terima kasih, dengan sadar bukan basa-basi. Itu kayak kamu maksa pikiranmu keluar dari mode stres. Masuk ke ruangan yang lain. Ruangan yang isinya hadirat Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6-7. Mengucapkan terima kasih bukanlah sekedar kalimat sopan. Dengan kesungguhan hati, coba praktikan deh. Rasanya kalau mengucapkan kata terima kasih ke Tuhan itu. Rasakan kalau itu adalah jalan keluar darurat dari pikiran yang cemas menuju pikiran yang tenang. Aku minta maaf, meruntuhkan ego dan kepahitan. Kata kedua, aku minta maaf. Ini yang paling berat. Ya, karena buat ngomong ini, kamu harus taruh dulu gengsimu. Dan gengsi itu soal berat di mata pikiran. Lebih berat dari beban kerja apapun. Kadang pikiranmu sering capek bukan karena masalahnya besar, tapi karena kamu terus-terusan bikin alasan buat membenarkan kesalahanmu sendiri. Kamu mempertahankan diri, memendam kesel, nyimpan dendam kecil yang bahkan kamu sendiri udah lupa asalnya dari mana, dan masih banyak lagi. Itu semua adalah kerja pikiran yang sangat berat. Ini persis pola Efesus 4 ayat 18 tadi. Kedegilan hati. Sudah salah tapi tidak mau melepaskan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Tapi, ya, begitu kamu berani ngomong, "Aku salah, aku minta maaf," ke Tuhan, rasakan akan ada tembok yang runtuh, tembok penjara. Dan di momen itu, rasakan juga Roh Kudus masuk. Bukan buat ngejudge kamu, tapi buat nyembuhin luka yang kamu simpan diam-diam, yang bikin pikiranmu capek, yang tanpa kamu tahu kenapa bisa. Aku membutuhkanmu, mengalihkan beban ke bahu Tuhan. Kata ketiga, aku membutuhkanmu. Kamu capek karena kamu ngerasa harus pegang kendali atas segalanya sendirian. Kerjaan, keluarga, masa depan, bahkan perasaan orang lain. Kamu rasa itu semua tanggung jawabmu buat ngatur. Coba bayangin kamu bawa koper yang beratnya udah ngelebihin batas, tapi kamu tetap angkat sendirian karena tidak mau minta tolong. Padahal di sebelahmu ada Tuhan yang dari tadi nunggu kamu bilang, "Aku gak sanggup lagi sendirian." Tapi kan Tuhan tidak terlihat. Saya bisa mendengar logika itu bersuara. Maka, Amsal 3:5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Lihat, firman Tuhan ini justru mengajarkan kita untuk menyerahkan logika kita bila menyangkut soal Tuhan. Ngaku butuh Tuhan tiap hari bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu akhirnya jujur. Dan begitu kamu berhenti ngandelin diri sendiri, beban itu pelan-pelan diangkat dari pikiranmu. Bukan kamu yang angkat sendiri, tapi Dia yang gendong. Ucapkanlah, "Aku membutuhkanmu, Tuhan." Biarkan Tuhan yang menggendongmu setiap hari. Sekarang, coba bayangin pikiran kalau yang udah direset kayak gini. Kamu jadi lebih tenang meskipun keadaan di luar belum berubah. Kamu akan jadi lebih peka dengar suara Tuhan karena pikiranmu enggak berisik lagi. Kamu jadi lebih kuat hadapin tekanan karena kamu enggak nanggung sendirian. Dan hidupmu pelan-pelan dipimpin Roh Kudus, bukan dipimpin rasa takut atau capek. Pikiran yang diperbarui akan menjadikan kamu setajam silet karena kamu udah jalan bareng Roh Kudus, bukan jalan sendirian pakai tenaga yang udah habis dari kemarin saking terlalu penuh. Jadi ini tantangannya, simple aja. Mulai hari ini, tiap kali kamu ngerasa lelah atau kewalahan, latih pikiranmu buat ucapin 3 kata ini ke Tuhan. Terima kasih. Aku minta maaf. Aku membutuhkanmu. Dan karena 3 kata ini paling kuat kalau diucapin, bukan cuma dipikirin. Yuk, kita ucapin bareng-bareng sekarang lewat doa. Enggak usah nunggu momen yang pas. Sekarang aja. Ikutin kalimat per kalimat ya. Mari kita berdoa. Tuhan, aku di sini. Dengan pikiran yang udah capek. Aku enggak mau pura-pura kuat lagi di hadapan-Mu. Aku sadar aku sering jalan pakai kekuatanku sendiri. Dan itu yang bikin pikiranku gelap dan hatiku degil. Aku capek karena aku lupa bersyukur. Aku capek karena aku nahan maaf
yang harusnya aku ucapin. Sekarang aku mau ucapin. Terima kasih Tuhan. Untuk hal kecil yang selama ini aku anggap biasa aja. Aku percaya Kau lagi reset pikiranku sekarang juga. Dari gelap jadi terang. Dari tumpul jadi tajam lagi. Aku minta maaf, Tuhan, untuk kepahitan yang aku simpan. Aku minta maaf untuk gengsi yang aku pertahankan. Aku nggak sanggup sendirian, Tuhan. Aku membutuhkan-Mu hari ini dan setiap hari. Aku percaya pikiranku sekarang lebih tenang. Aku percaya aku dipimpin Roh Kudus. Bukan rasa lelah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Rasakan, itu bukan cuma kata-kata, itu tombol reset yang baru aja kamu tekan. Kalau video ini kerasa kayak dibikin khusus buat kamu hari ini, itu bukan kebetulan. Share ke satu orang yang kamu tahu lagi capek banget pikirannya. Dan sebelum kamu pergi, jika berkenan, berikan like, subscribe, komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.